semoga sehat selalu. Gimana nih puasanya, lancar apa enggak? Nah, sambil menunggu berbuka puasa, Eni akan menemani kalian semua dengan berkisah tentang Nabi Sulaiman. Nah, pada udah penasaran ya gimana ceritanya? Yuk dengerin sampai usai ya. Alkisah Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, ada pengawal Nabi Sulaiman yang memberitahu Nabi Sulaiman jika ada penduduk yang ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman, tapi tidak bisa karena kota ke kerajaan Nabi Sulaiman itu jaraknya jauh. Nabi Sulaiman memutuskan untuk pergi ke kota tersebut. Nabi Sulaiman bergegas menyiapkan pasukan untuk ke kota tersebut. Setelah itu, tak lama kemudian burung hubub itu menemui temannya. Temannya bertanya, ini adalah irang-irangan apa? Burung hubub pun menjawab, ini adalah rombongan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah raja yang hebat. Teman burung hubub itu menjawab, jika di kotanya juga ada perempuan, itu adalah ratu. Ia dan rakyatnya sedang menyembah matahari. Dan burung hubub itu penasaran. Ia ingin ke negeri tersebut. Akhirnya temannya mengantarkan burung hubub ke negeri tersebut. Nah, burung hubub itu sampai di negeri Saba. Ia terkejut melihat Ratu Balqis dan penduduknya menyembah matahari. Ia pun mempunyai ide untuk menyampaikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Burung hubub pun pergi dari negeri Saba. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih pada temannya. Nabi Sulaiman pun mencari burung hudhud. Tak lama kemudian burung hudhud itu sampai. Nabi Sulaiman itu memberi hukuman karena ia pergi tanpa izin dari Nabi Sulaiman. Burung hubub itu terkejut dan menyampaikan informasi yang tadi ia lihat. Nabi Sulaiman pun berkata, semoga informasi ini bermanfaat dan membebaskan kamu dari hukuman ini. Burung hudhud itu segera menceritakan yang tadi ia lihat. Nabi Sulaiman pun mendengar perkataan burung hudhud dan ia berkata jika informasi ini bermanfaat, ia membebaskan hukuman ini dari burung hudhud. Setelah itu, Nabi Sulaiman meminta pengawalnya untuk mengambilkan pena dan kertas. Ia menulis surat untuk Ratu Balqis dan meminta burung hudhud untuk mengirimkan ke negeri Saba. Burung hudhud pun segera mengirimkan ke negeri Saba. Setelah itu, Ratu Balqis pun terkejut jika ada surat. Ia pun segera membacanya. Ia tak tahu apa maksud dari surat ini. Setelah itu, ia meminta penasihatnya untuk menceritakan apa maksud dari surat ini. Kata penasihatnya, ini itu surat ancaman. Dan Ratu Balqis menyusun rencana untuk memberikan hadiah untuk meluluhkan hati Nabi Sulaiman. Ia menyusun rencana jika Nabi Sulaiman menolak hadiah ini, ia akan mempertimbangkan penawarannya. Tapi kalau ia menerimanya, ia akan memeranginya. Setelah itu, pasukan Ratu Balqis pun segera ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah tahu jika Ratu Balqis mengirimkan hadiah untuk meluluhkan hatinya. Nabi Sulaiman pun menolaknya dan berkata begini,
Semua kekayaannya itu diberikan oleh Allah. Setelah itu pasukan Ratu Balkis kembali ke kerajaan Ratu Balkis dan berkata jika Nabi Sulaiman menolak hadiah yang diberikan oleh Ratu Balkis. Ratu Balkis dan penasehatnya pun terkejut dan Ratu Balkis akan mempertimbangkan penawaran Nabi Sulaiman. Ia pun penasaran seberapa kaya Nabi Sulaiman dan seberapa megah istananya. Ia pun segera meminta pengawalnya untuk menyiapkan pasukan ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar informasi tersebut dari burung hudhud. Ia pun segera ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaannya. Nabi Sulaiman pun bingung siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin. Ada salah satu pengikutnya yang bisa memindahkan singgasana tersebut atas izin Allah. Dan tiba-tiba singgasana Ratu Balkis pun ada di hadapan mata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun terkejut dan berkata terima kasih kepada pengikutnya. Setelah itu, tiba-tiba Ratu Balkis sudah sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman. Pengawalnya pun segera memberitahu Nabi Sulaiman jika Ratu Balkis sudah sampai di kerajaannya. Dan Nabi Sulaiman itu mempersilahkan Ratu Balkis untuk masuk ke kerajaannya. Setelah masuk, Ratu Balkis pun terkejut ada singgasana di situ di kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk beristirahat dulu dan dia pergi sebentar. Akhirnya Ratu Balkis beristirahat dan Nabi Sulaiman pergi. Nabi Sulaiman meminta pengikutnya untuk membangun istana kecil di belakang kerajaannya. Istana kecilnya dipenuhi oleh kaca-kaca yang bening dan di dalamnya ada sungai kecil, ada ikan dan hewan-hewan laut lainnya. Dan atasnya dipenuhi oleh kaca-kaca yang bening. Pengikut Nabi Sulaiman pun segera membangun secepat mungkin dan pengawal Nabi Sulaiman memberitahu kepada Ratu Balkis jika Nabi Sulaiman mempersilahkan untuk masuk ke istana kecilnya yang ada di belakang kerajaannya. Ratu Balkis pun segera memasuki istana kecil itu dan ia terkejut betapa indahnya istana kecil itu. Setelah itu Nabi Sulaiman pun berkata, "Selamat datang di istana kecilku, Ratu." Ratu Balkis itu menunduk ya. Ia mengangkat roknya karena takut terkena air. Dan Raja Sulaiman itu berkata jika tidak usah mengangkat roknya karena ini hanyalah sungai yang tertutupi oleh kaca-kaca yang bening. Setelah itu Ratu Balkis mencoba berjalan, ternyata tidak ada goresan air sedikit pun di bajunya. Dan Nabi Sulaiman itu berkata jika kekayaannya itu dikasih oleh Allah yang Maha Kaya. Ratu Balkis pun baru menyadari jika selama ini ia bersalah. Ia pun segera meminta maaf kepada Allah. Dan Nabi Sulaiman itu berkata jika Allah sudah menurunkan hidayah kepada Ratu Balkis dan disimpan selama-lamanya. Nah, seperti itu ya teman-teman kisah dari Nabi Sulaiman di negeri Sabah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Sekian dari Elania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.